Bab 3186-3190 Rumah Tuan Zhang Wuji berkata saat ini, 3 pasukan, mereka yang berada di Aula Awan, melawan Paviliun Kaisar Yuan. Sekte Taiyin melawan klan Singa Guntur 9 Tiang. Paviliun Senjian melawan klan Serigala Serakah yang melahap langit. Para prajurit rumah besar dan Ti bertarung bersama. Begitulah perjuangannya selama 5 tahun terakhir. Zhang Wuji berkata di sini, menghela nafas dan berkata, sebenarnya, klan Singa Guntur 9 Tiang dan langit yang memakan klan Serigala Serakah tidak buruk. Namun, penjaga dewa pertama, penjaga dewa kedua, dan penjaga dewa ketiga dari Paviliun di Yuan memiliki 300.000 Tianzun dan lebih dari 100.000 Shenzun, dan kebanyakan dari mereka mengalami penurunan, lagi pula, yang aku khawatirkan selalu di Yuan dan ketiga kaisar. Begitu kata-kata itu keluar, Yan Nansun berkata, Tuan Paviliun dan utusan pedang surgawi akan melawan mereka ketika mereka muncul. Jadi yang terbaik, Zhang Wuji berkata lagi, selama kita bisa melawan di Yuan dan ketiga kaisar, kita tidak akan kalah. Pemimpin Sekte Yin Ming, Ni, Yue Rong, Yan Nansun dan yang lainnya semuanya mengangguk. Faktanya, perang telah berlangsung sejauh ini. Mereka tidak rentan, kedua belah pihak datang dan pergi. Tapi, meski begitu, perasaannya tidak terlalu bagus. Paviliun di Yuan, hebat, bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika kekuatan keseluruhan Paviliun di Yuan turun, bagaimana mungkin itu tidak meninggalkan beberapa kekurangan? Tapi sejauh ini, mereka belum 5 tahun. Setelah 5 tahun bertarung, di Yuan dapat menahan diri. Ini benar-benar luar biasa. Di mana Mu Yun? Zhang Wuji menatap Kamu Sueki. Dia mengatakan untuk memobilisasi 3 partai di barat. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, mereka harus menunjukkannya. Ye Sueki memandangi kerumunan dan berkata, Mu Yun sekarang adalah keadaan awal Raja Dunia. Seharusnya, tidak ada salahnya. Suara Ye Sueki jatuh. Tiba-tiba, di luar aula, sesosok tubuh datang dengan tergesa-gesa. Laporan, berita dari depan. Han Min, pemimpin dari 5 urat keluarga Suaniao yang menyala-nyala, bekerja sama dengan Huyan Zuo, kepala keluarga kura-kura King Kong Mingjia. Kedua keluarga merebut base camp keluarga Singa Guntur Jiuji. Keluarga Singa Guntur Jiuji marah dan menarik pasukan untuk bertahan. Klan Kera Es Salju dan klan Ular Jiao Hitam bersayap 8 bergabung untuk merebut base camp klan Serigala Serakah. 2 pesan, kerumunan tercengang. Untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin, bagaimana, menyala klan Suaniao, pulsa kelima telah bergabung dalam perang. Klan Kura-Kura Vajra Pluto, juga ikut berperang. Ini bisa dimengerti. Namun, klan Ular Naga Hitam bersayap 8 dan klan Kera Es Salju akan bertarung bersama. Bagaimana, keluarga Kera Es di area salju, tetapi mereka berlindung di Paviliun di Yuan. Ini Mu Yun. Ye Sueki berkata dengan penuh semangat saat ini, pasti Mu Yun. Dia bisa meniru orang lain, ras Kera Es di daerah salju. Mungkin Raja Yuanze dibunuh dan didorong olehnya. Kata Meng Zimo saat ini. Jasper juga mengangguk dan berkata, Suan Tianlang dari keluarga Suaniao yang menyala-nyala memiliki hubungan yang baik dengan Mu Yun. Denyut nadi kelima dapat berpartisipasi dalam perang. Adapun partisipasi keluarga kura-kura King Kong Mingjia, itu tidak terduga. Pada saat ini, orang juga bingung. Apa yang harus kita lakukan? Raja dari semua kalangan sedang bingung saat ini. Perang ini telah berlangsung selama 5 tahun. Anda datang dan saya pergi. Tiba-tiba, Mu Yun muncul dengan keterampilan yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Bagaimanapun, itu tidak terduga. Semuanya, bersiaplah untuk bertarung. Sebuah suara tiba-tiba terdengar pada saat itu. Di luar aula, sosok ungu datang saat ini. Utusan pedang surgawi, utusan pedang surgawi, teriak Yan Nansun dan Gat Yichen saat ini. Paviliun Senjian, utusan Tianjian. Saya pikir Mu Yun akan langsung pergi ke Gunung Suci Sixiang di langkah selanjutnya. Pertempuran kepunahan yang sesungguhnya telah dimulai. Utusan pedang surgawi berkata dengan samar. Sekte Taiyin, pemimpin Sekte Yin Ming, Ni, Yue Rong, rumah Danti, rumah Tuan Zhang Wuji, Tuan Yue Qingtian, Ibu mertua Suyin. Aula Awan, Suan Yuan Ke, Suan Shi, Suan Xingxi, serta Qiu Qian dan Rengang, mereka akan menerobos Raja Dunia. Mereka bertemu Mu Yun dan meminta Tian Yuanguo yang tak terhitung jumlahnya. Tidak masalah bagimu untuk mencapai Raja Dunia. Kamu menunggu 11 orang, mengumpulkan 10.000 dewa teratas,
7, 8 dan 9 prajurit alam, dan langsung menyerang Gunung Suci Sixiang, Paviliun di Yuan, dan Paviliun Umum. Tianjian membuat pernyataan ini, yang menyebabkan kegemparan di segala arah. Nyonya Yuerong mengerutkan kening dan berkata, sangat terburu-buru. Bahkan jika kita dapat menolak perlindungan dari 9 kaisar, bagaimana dengan 3 kaisar? Di Yuan, 3 kaisar, aku dan Tuhan bisa melawan. Adapun Kaisar Yuan, begitu ucapan ini keluar, orang-orang semakin tercengang. Muyun, Raja Dunia, berurusan dengan Di Yuan, Tuan. Kamu bercanda, utusan pedang surgawi berkata perlahan, ini adalah pilihannya. Karena perang telah berakhir, berjuang untuk secercah harapan. Kamu harus mengerti, yang lainnya, terus melawan tentara. Jika Kaisar Yuan tidak muncul, bunuh dia. Sepatah kata jatuh, dan Ola terdiam. Base Camp Klan Serigala Serakah Bitian. Yuan Fangyu dan Yuan Fangping melihat keempat seniman bela diri itu dan tertawa. Keren, suku kera es di daerah salju telah ditindas oleh suku Serigala Serakah selama ratusan ribu tahun. Melahap langit dan klan Serigala Serakah, aku tidak pernah bermimpi akan ada hari ini. Dalam perang ini, para prajurit kera es di daerah salju juga senang membunuh. Mu Yun berdiri saat ini. Yuan Fangyu, Yuan Fangping. Mu Yun berkata, kamu akan memimpin tentara kami untuk terus berperang dan mengepung tentara Serigala Rakus dengan 4 kekuatan. Dan Anda, tuanku, saya, Mu Yun melihat ke kejauhan dan berkata dengan lemah, aku akan membawa orang ke Gunung Suci Sixiang. Jika Kaisar Yuan tidak muncul, bunuh dia. Yuan Fangping dan Yuan Fangyu terdiam sesaat. Mu Yun, apa kamu serius? Benar-benar ingin membunuh Di Yuan? Mu Yun berkata dengan tenang, jika aku mati, kamu kabur, jika aku hidup, kamu akan menjadi orang kepercayaanku di masa depan. Jangan khawatir, sebelum aku mati, aku akan melepaskan segel gelap hidup dan mati dan tidak akan melibatkanmu. Pergerakan manusia kera es di area salju membuktikan bahwa mereka telah memberontak melawan Paviliun Kaisar Yuan. Sampai sekarang, mereka tidak memiliki jalan kembali. Atau mati, atau bunuh. Berjuanglah dengan caramu, anak-anak dari keluarga kera es di area salju. Yuan Fangyu meraung, anak serigala dari keluarga Serigala Rakus telah menggertak kita selama ratusan ribu tahun. Hari ini, aku malu di depan salju. Biarkan aku membunuh mereka. Roar, roar, di mana-mana, raungan menyebar. Hingga saat ini, Yuan Fangyu dan Yuan Fangping tiba-tiba merasa sangat bahagia. Berlindung di Paviliun di Yuan, bagaimana jika Anda menang? Klan Serigala Serakah Bitian telah lama memiliki dendam dengan mereka, dan Paviliun di Yuan tidak peduli. Bahkan jika mereka menang, mereka masih ditekan oleh klan Serigala Serakah. Tapi kali ini, melawan. Pada waktu bersamaan, melahap langit dan tentara Serigala Serakah. Sialan, brengsek, puncak awan serigala sangat marah. Base camp dihancurkan, berjuang di depan, tembak di halaman belakang, dan itu adalah kombinasi kera es salju dan ular jiao hitam bersayap 8. Raja Yuan Ze, Li Wenyuan, bajingan, sialan, kirim seseorang untuk memberitahu Paviliun di Yuan sesegera mungkin. Pedang serigala, pisau serigala, segera pimpin 10.000 dewa dan 30.000 dewa surgawi untuk membunuh mereka untukku. Wajah puncak awan serigala, bekas pisau yang ganas, pada saat ini lebih mengerikan, terus-menerus dipesan. Pada saat yang sama, Kaisar Singa Leituo di utara, lebih marah. Denyut kelima dari keluarga Suanyao yang menyala-nyala bertarung. Huyan Zuo membawa orang-orang berperang. Jika kamu ingin mengambil buah untuk dimakan, kamu harus melihat apakah nafsu makanmu baik-baik saja. Kaisar Singa Leituo berkata dengan dingin, beritahu Paviliun di Yuan, segera, segera. Baru kali ini, kami membunuh ork lain, klan Singa Guntur 9 tiang kami dan langit melahap klan Serigala Serakah. Itulah lengan kanan unik Paviliun di Yuan. Hanya ada 2 keluarga di surga ke-9 yang begitu besar. Kemarahan Kaisar Singa Leituo, tapi aku tidak kehilangan akal. Sebelumnya, ketiga ork tersebut tidak ikut berperang dan sendirian. Dia sangat khawatir ketika perang berakhir dan ketiga suku menyerah, Paviliun di Yuan akan menerimanya, meskipun kemungkinannya sangat kecil. Tapi sekarang, ketiga ras ikut serta dalam perang, bahkan jika ras Suanyao yang berapi-api hanya memiliki 1 denyut nadi untuk ikut serta dalam perang, ia juga ikut serta dalam perang. Tidak ada jalan kembali. Pada saat ini,
Kaisar Singa Leituo dengan tenang menanggapi. Tetapi beberapa orang lebih marah daripada mereka. 8 keluarga ular naga hitam bersayap. Li Wenyuan, berpakaian hitam dan kurus, sedang duduk di singgasana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah, puluhan keluarga ular Jiao hitam bersayap tingkat tinggi, diam seperti jangkrik. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Dewa 9 tingkat tinggi tidak bisa tidak mengatakannya. Kamu bertanya padaku, aku bertanya siapa yang akan pergi. Bajingan, $1000, sial. Li Wenyuan memarahi satu kalimat demi satu. Dia benar-benar kesal. Beraninya anak-anak Muyun yang menyusu menghancurkan base camp keluarga serigala rakus atas nama keluarga kita. Sial-sial, keluarga ular Jiao hitam bersayap 8 telah dipantau oleh keluarga kera es salju dalam beberapa tahun terakhir. Tidak pernah berpikir untuk pergi berperang. Klan ular naga hitam bersayap 8 dan klan kera es salju sama-sama sisi lemahnya. Jadi, tidak. Tapi sekarang, Muyun membawanya masuk. Ini benar-benar masuk. Kepala keluarga, seorang penatua berteriak, sekarang, mari kita bawa orang segera dan bunuh prajurit dari 4 pasukan utama manusia ke timur dan buktikan ke paviliun Kaisar Yuan. Apakah kamu bodoh? Li Wenyuan memarahi, apakah Kaisar Yuan mempercayaimu? Kamu benar-benar ingin membunuh, apakah kamu ingin menyeberangi prajurit kera es salju? Apakah mereka akan membiarkan kita lewat? Selain itu, orang-orang kera es di daerah salju dengan tegas berlindung di paviliun Kaisar Yuan. Mengapa mereka tiba-tiba memberontak? Itu pasti terinspirasi oleh Muyun. Jika Muyun ada di sana, bisakah kamu melawannya? Sekarang keluar dan temui siapapun adalah jalan buntu. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang terdiam lagi. Ini mengerikan. Jika kamu tidak, dunia ini terlalu berbahaya. Pasukan kelas 2 teratas yang bergengsi sekarang terpaksa tidak melakukan apa-apa. Kepala keluarga, seorang sesepuh berkata lagi, kalau begitu, saya akan mengirim pasukan. Mereka hanya bergerak ratusan mil jauhnya dari 4 gunung suci gajah di dekat paviliun Kaisar Yuan, berteriak untuk bertarung dan membunuh, tetapi mereka tidak melawan atau membunuh siapapun. Dengan cara ini, kita tidak membunuh orang di kedua sisi. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, setidaknya kita tidak akan membunuh mereka semua. Mendengar ini, Li Wenyuan mengepalkan tinjunya. Bagus. Li Wenyuan berdiri saat ini dan berkata, ingat, jika Anda bertemu pihak manapun, Anda akan mengirim pil dan materi. Jangan katakan siapa musuh Anda. Tolong kedua belah pihak. Ingat, siapapun yang berani melakukannya, aku akan membunuh 8 generasi. Begitu komentar ini keluar, semua orang mengangguk. Dan, Li Wenyuan berkata lagi, di barat Gunung Suci 4 Gajah, ribuan mil jauhnya, ratusan mil, terlalu dekat. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka segera melakukannya. Aduh, Li Wenyuan merosot di singgasana, meletakkan tangannya di dahinya dan menghela nafas. Terlalu sulit, aku terlalu sulit. Seorang pemimpin klan kelas 2 yang baik dengan status bangsawan dan 10 dewa. Tapi sekarang, di surga ke-9, Tuhan menghormati 10 hal, bukan yang teratas. Semua pihak, Raja Perbatasan muncul. Itu terlalu sulit. Ini sangat sulit. Tentara ketiga di Yuange, tentara singa guntur 9 kutub, dan pasukan dari keluarga serigala serakah, yang juga pecah total kali ini. Dan keempat sisi sekte Taiyin, rumah Danti, paviliun Senjian, dan Aula Awan akhirnya mulai bertabrakan sepenuhnya dan menyeluruh. Ada lebih dari satu pertarungan. Hanya saja kali ini, penambahan keluarga kera es di area salju dan keluarga kura-kura King Kong Pluto, serta urat kelima dari keluarga Suaniao yang menyala-nyala, membuat situasi tidak menguntungkan bagi pasukan paviliun di Yuan. Klan Singa Guntur 9 Tiang dan klan Serigala Serakah yang melahap langit memiliki detail dan kekuatan mereka sendiri, seperti Sekte Taiyin, Rumah Besar Danti, dan Paviliun Pedang Dewa. 3 lawan 2, mereka akan kalah. Dalam 5 tahun, jika bukan karena keberanian tentara rute ketiga di Yuange, mereka pasti sudah dikalahkan. Tapi sekarang, 2 keluarga lagi ditambahkan. Tianzun dan Shenzun telah berperang antara kedua belah pihak, yang telah melampaui 1 juta. Lebih dari 1 juta, Tuhan memiliki lebih dari 100.000. Pertempuran yang menyapu seluruh surga ke-9 tidak dapat dihentikan dalam pertarungan tersebut, beberapa orang mati dan yang lainnya menerobos perbatasan. Lambat laun, banyak orang mulai menyadari bahwa mendobrak lingkungan tidak sesulit sebelumnya. Dan sekarang,
Mu Yun mengenakan kemeja panjang dan tampak acuh tak acuh di balik tangan negatifnya. Di belakangnya, 17.000 dewa dan penjaga boneka mengikuti langkah demi langkah. Pohon dunia dan kekuatan dunia mengendalikan para penjaga boneka. Sangat tampan pergi sendiri, tapi kamu akan mati. Pada saat ini, dia bercanda. Aku tidak berusaha menjadi tampan. Mu Yun berkata dengan enggan, setidaknya aku punya cara untuk membiarkan mereka mengikuti. Kaisar Yuan menembak dan tuannya terbunuh. Jika kau tidak memperhatikan, Raja Dunia akan mati dalam sekejap. Aku tidak bisa melindungi mereka. Tidak ada artinya membiarkan mereka datang. Guiyi berkata perlahan, itu belum tentu benar. Lagi pula, kunci sukses atau gagal kali ini adalah apakah aku bisa menyelamatkan ibuku. Jika ibuku bisa membuka segelnya, dia akan punya kesempatan. Jika kamu tidak melakukannya, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, di cermin tiang reinkarnasi, Dewa kuno Yuan Hao berkata sambil tersenyum, alam Raja Dunia, tantang alam Tuan, 9 kehidupan putra surga, haha. Aku tidak sabar untuk lihat Kaisar Yuan berdarah. Ya, Mu Yun berkata dengan lemah, sialan, kamu akan mati. Kali ini, aku tidak akan bersembunyi. Di Yuan, aku datang kepadamu. Kata-kata Mu Yun jatuh, seolah-olah dia telah melintasi ratusan juta mil pegunungan dan sungai. Sementara itu, paviliun di Yuan, tubuh asli Kaisar Yuan, dengan lambaian telapak tangannya, berkumpul dan kembali bersama. Ayah. Di sekelilingnya, Kaisar Qingze, Kaisar Tongtian, dan Kaisar Wushuang semuanya tampak sama. Kaisar Yuan berkata dengan tenang, aku tidak menyangka akan ditempatkan olehnya. Ayah, pasukan 3 arah, tidak memiliki keuntungan. Kaisar Qingze mengangkat tangannya, tidak masalah. Semakin banyak orang mati, semakin baik. Setelah melanggar larangan yang ditinggalkan oleh tangan hitam di belakang, surga ke-9 akan dihancurkan dan kemudian didirikan. Pada saat itu, akan ada lebih banyak batasan. Kerugian langsung bukanlah apa-apa. Kun Peng, bagaimana kamu bisa peduli dengan hidup dan mati semut mol? Jika semut mol mati, itu bisa membawa manfaat besar bagi Kun Peng. Semakin banyak mereka mati, semakin baik. Bahkan jika itu milikmu sendiri. Apalagi kali ini, orang mati membawa lebih dari sedikit manfaat. Pertama, semakin banyak orang yang mati, semakin lemah larangan yang ditetapkan oleh tangan hitam di belakang surga ke-9, dan semakin banyak orang yang dipromosikan. Setelah perang surga ke-9, jumlah orang dengan alam rendah lebih sedikit, tetapi mereka yang bertahan hidup akan dipromosikan lebih cepat. Kedua, dia membutuhkan darah untuk memulihkan lukanya dan menyambut kedatangan Mu Yun. 9 kaisar kehidupan, itu milikku. Kaisar Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Dunia Chanlan, di zaman kuno, itu adalah satu-satunya batas besar. Kaisar Dewa Gadungan lahir di langit dan dibagi menjadi 9 alam surga di bawah kendali 9 kaisar surgawi. Surga ke-9, salah satu dari 9 surga. Surga dan bumi Kaisar Yuan telah memerintah surga ke-9 selama hampir 1 juta tahun. Di alam surga ke-9, alam inti disebut alam jurang. Selain itu, ada ribuan ras, dan miliaran nyawa di surga ke-9. Ini adalah surga ke-9, luas, tak terbatas. Meskipun itu adalah salah satu dari 9 alam, itu sudah sangat kuat. Di Changlan, gelar dewa dan kaisar berjumlah ratusan orang. Namun, tidak ada yang seperti 9 kaisar surgawi. Kaisar dewa yang asli memberikan amnesti. Ini adalah kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan. 4 gunung suci gajah. Surga ke-9, yang pertama dari 9 area terlarang. Tidak ada yang berani masuk ke sini di surga ke-9. Ini adalah inti dari surga ke-9 dan paviliun umum paviliun di Yuan. Pelanggar, mati. Pada saat ini, sekelompok orang, pada saat ini, datang keluar gunung suci Sixiang. Pegunungan tinggi terus-menerus, titik tertinggi, puluhan ribu kaki, langsung ke langit. Titik terendah juga di atas kilometer. Sekilas, itu menghalangi langit dan matahari. Dari kejauhan, nampaknya tempat ini diselimuti awan. Saat ini, sosok pertama. Rambut hitam panjang diikat, sehelai rambut di depan dahi, sedikit ke kiri, menutupi kelopak mata kiri. Di bawah rambut, ada wajah yang tampan dan halus, sepasang mata, gelap seperti tinta, sangat pintar, di bawah pangkal hidung, dan mulutnya agak tertutup. Dengan tubuh 1,8 meter,
tidak terlihat kekar, bahkan membuat orang merasa berat badannya turun. Namun, berdiri di sana, cukup bermartabat. Mengenakan kemeja hitam panjang dan sabuk hitam di pinggang, berdiri di luar pegunungan, hening dan tenang. Di belakangnya, puluhan ribu pasukan terdiam. Mu Yun, penjaga boneka, saat ini, di samping Mu Yun. Terenggiling, tubuh boneka kaisar. Namun, tubuh boneka kaisar saat ini tidak seperti dulu lagi. Tapi lelaki tua yang tak terukur, dengan bantuan tubuh boneka kaisar. Napas di dalam roh Pangu sangat kuat. Orang tua yang tak terukur itu sekarang adalah Raja Dunia. Alam penghormatan ilahi, 10 tingkat. Penghormatan ilahi, 10 dan 9 tingkat, 5 tingkat penghormatan ilahi, 15.000 orang, 1 hingga 5 tingkat penghormatan ilahi, 2.400 orang, dan 2.000 orang surgawi menghormati. Jumlah totalnya 190.400. Pangguling berkata pada saat itu, perintah penggembala. Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun melangkah keluar. Penjaga boneka di belakangnya berubah menjadi awan gelap dan bergegas ke Gunung Suci. Ini adalah area terlarang, jadi dan kursi paviliun Kaisar Yuan. Ini dia, setelah 10.000 tahun, dia datang ke sini. Di sini, ibu kandungnya disegel. Ibu, awan berbisik, saya datang. Setiap sosok bergegas keluar saat ini. Gunung Suci 4 Gajah itu meliputi wilayah yang sangat luas. Di sini saja, tidak gigih. Gunung-gunung penuh dengan krisis. Pada saat ini, 2.000 penjaga boneka Tianzun membuka jalan mereka saat ini. Boom, boom, ada raungan konstan di depan. Deru itu membuat gendang telinga orang bergetar. Penjaga boneka Tianzun mati satu persatu. Wajah Mu Yun tanpa ekspresi. Setelah kematian Tianzun, Shenzun terus membuka jalannya. Sepanjang jalan, saya belum pernah bertemu dengan prajurit paviliun Kaisar Yuan, tetapi kerugiannya mendekati 3.000 orang. Mu Yun tidak peduli tentang ini. Penjaga boneka, bagaimanapun juga, tidak hidup. Mati tanpa kesedihan. Lagi pula, tempat ini adalah Gunung Suci 4 Gajah dan base camp paviliun di Yuan. Jika Anda bisa memasukkannya dengan mudah, itu akan sangat mengecewakannya. Ribuan mil di depan, itu masih merupakan gunung yang tak berujung. Tidak ada yang muncul. Perlahan, sedalam 2.000 mil. Di depan, sekelompok orang, puluhan ribu orang, alam Tuhan, berdiri di antara pegunungan. Melihat pemandangan ini, Mu Yun berhenti perlahan. Mu Yun, teriakan terdengar. Kaisar Sisi Hang, Sisi mencelupkan, Sisi Diyue, Sisi Difeng, tunggu kamu di sini. 4 angka, 4 nafas yang kuat. Raja Dunia, saat itu, saya melihat 4 laki-laki, 2 perempuan dan 4 anak laki-laki. Mata Mu Yun tetap tidak berubah. Aku datang, apakah di Yuan tidak ingin melihatku? Mu Yun berkata dengan lemah. Jika kamu ingin melihat langit dan bumi, kamu harus melewati izin kami terlebih dahulu. Kalian berempat, cucu Kaisar Yuan dan Kerajaan Raja Dunia, sama denganku dan tidak bisa menghentikanku. Mu Yun menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan 3 kaisar? Maukah kamu datang dan membunuhku? Kaisar Xuan, Kaisar Ping, Kaisar Yue dan Kaisar Feng adalah urat nadi Kaisar Qingze, peringkat pertama hingga keempat. Itu lebih kuat dari yang sebelumnya seperti di Yue Sheng dan di Yin. Keturunan keluarga kaisar, pada tahap ini, tidak mungkin buruk. Keempat Raja Dunia jelas ingin menghentikan Mu Yun di sini. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak mengerti mengapa Kaisar Yuan memintamu untuk mati. Tidak pasti siapa yang akan mati. Sepatah kata jatuh, Kaisar menggantung satu langkah, melangkah keluar, dan membunuh dalam sekejap dengan pisau panjang di tangannya. Bom bilahnya berkedip saat pisau dipotong. Antara langit dan bumi, cahaya bersinar di mana-mana. Pada saat ini, mata Mu Yun tenang. Ledakan langit darah yin yang. Satu pukulan dan sel darah. Di atas bumi, cahaya bersinar di mana-mana. Pada saat ini, kekuatan berenang, sel darah meledak, dan Kaisar mundur. Mu Yun menggertaknya sekarang. Di belakangnya, puluhan ribu murid, penjaga boneka, terbunuh saat ini. Semua orang merasakan ledakan kekuatan. Kaisar Xuan, Kaisar Ping, Kaisar Yue dan Kaisar Feng terbunuh dalam sekejap. Wajah Mu Yun dingin. Raja Dunia, tahap awal, 4. Tetapi jika dia tidak bisa menghadapinya, dia akan mati. Bukan hanya 4 orang ini yang ingin membunuh di Yuan. Ada juga 3 kaisar. Ranah kaisar. Pada saat ini,
Mu Yun melambaikan telapak tangannya. Dalam sekejap, tubuh guntur, lepaskan. Ini bukan hanya guntur, tubuh pedang, tubuh naga, 3 dalam 1. Cahaya keemasan, cahaya pedang, dan cahaya guntur, dikelilingi oleh 3 lampu. Sampai sekarang, tidak ada yang menyembunyikan fakta tubuh nagamu. 3 tubuh dalam 1, tubuh batas dalam 1. Mu Yun merasa bahwa kekuatan di tubuhnya memadat. Posisi batas lebih erat dipadukan dengan kekuatan langit dan bumi. Melangkah keluar, pukul lagi dan pukul langsung. Boom Aspes Crack, pada saat ini, menyebar dalam sekejap. Pada tahap ini, jika Anda menjaga tangan Anda selangkah demi selangkah, Anda mungkin akan dibatasi selangkah demi selangkah dan kalah sama sekali. Mu Yun, tidak diizinkan. 3 jiwa, 7 jiwa, Dharma Agung, segel surgawi. Dengan satu tangan, dalam sekejap, guntur melonjak dan sebuah tanda langsung jatuh pada saat itu. Luo Tian melempar pisau. Saat ini, Kaisar tidak akan memegang tangannya. Kemuliaan mereka membuat Kaisar Surga mengirim mereka berempat untuk memblokir Mu Yun. Bagaimana mungkin keturunan Kaisar Surga lebih buruk daripada putra Kaisar Manusia? Teknik pedang malam Suan, Suan Tian Senjian, Api Fengdi, Diping, Diyue dan Difeng juga penuh dengan semangat pembunuh yang kuat dan langsung menuju ke Mu Yun. 5 sosok bertarung bersama dalam sekejap. 5 Raja Dunia. Raja Dunia adalah orang kuat yang bisa melintasi tembok batas. Di batas Changlan Wan, Raja Dunia telah menjadi pihak yang dominan. Lagi pula, di atas batas adalah Tuan, dan di atas Tuan adalah gelar Dewa dan Kaisar. Setidaknya sekarang di surga ke-9, Raja Dunia sudah menjadi kekuatan tempur teratas. Boom, boom di Gunung Suci 4 Gajah. Langit dan bumi berubah dan bumi mengaum. Puncak gunung jatuh satu demi satu, dan bumi terus menunjukkan retakan. Pada saat ini, kekuatan batas tak berujung dan kekuatan sumber meledak. Kaisar Suan, Kaisar Ping, Kaisar Yue dan Kaisar Feng mengepung Mu Yun di tengah saat ini. Sepertinya hanya ini yang bisa kamu lakukan. Mu Yun mencibir dan berkata dengan dingin, kalau begitu, tidak perlu membuang waktu bersamamu. Begitu kata-kata itu keluar, mata keempat orang itu acuh tak acuh. Ham pedang panjang muncul saat ini. Pada saat ini, pedang Ki Mu Yun melambung ke langit. Formula pedang Xing Huang, potongan baik Xing Tianjian. Saat pedang dipotong, Tao dan bintang-bintang membubung ke langit saat ini. Pedang Ki mengaum dan berubah menjadi pedang ratusan bintang, dan langsung memotong keempat orang. Bersenandung, keempat sosok itu semuanya bersenandung dingin, melangkah keluar dan saling bunuh. Bang ledakan yang dalam terdengar saat ini. 4 pilar cahaya mengembun dari tubuh keempat orang itu. Boom suara ledakan menyapu dunia. Di sekitar 4 gunung suci gajah, banyak makhluk merasakan kekuatan amarah dan lari menyelamatkan diri satu persatu. Potongan pedang 1000 bintang abadi. Tubuh pedang itu menyilaukan. Mu Yun memotongnya dengan pedang. Pada saat ini, kekuatan sedang bergulir. Napas sombong dilepaskan lapis demi lapis. Dengan gelombang pedang Ki, Mu Yun menggerakkan tubuhnya ke depan. Pada saat ini, dia datang ke sebuah sosok. Kaisar Feng. Mu Yun meminumnya dan bertepuk tangan. Lei Yuanshen Tianzang. 1 telapak tangan, 1 tanda, ditembakkan dalam sekejap saat ini. Tanda itu menyapu dan membunuh Di Feng dalam sekejap. 4 adik perempuan, pergi. Kaisar meledak dan minum. 2 rahasia dunia Mu Yun begitu kuat sehingga dia tidak mengharapkannya. Baru saja, semburan minuman terdengar. Kaisar Feng ingin melarikan diri, tetapi di mana dia bisa melarikan diri? Jejak telapak tangan, dengan raungan, menangkap hati alis Kaisar Feng. Suara berderak terdengar pada saat ini. Mata Kaisar Feng berangsur-angsur memudar. Pada saat ini, tubuh runtuh. Pada saat ini, Kaisar Suan, Kaisar Ping dan Kaisar Yue ingin membelah mata dan cantus mereka. Gila, serang Mu Yun. Pedang Dewa 10.000 bintang terpotong. 1 pedang terpotong, dan pedang Ki menyapu dunia. Pada saat ini, Mu Yun menyerang dengan serangan terkuat. Awal dari Raja Dunia, siapa peduli? Suara darah yang terengah-engah terdengar. Formula pedang Xing Huang. Formula pedang para murid di bawah Dewa Kuno Yuan Hao. 10 gerbang dan 10 lintasan di lautan darah bukanlah orang-orang dari istana surgawi Yin Yang, tetapi orang-orang dari Dewa Kuno Yuan Hao. 2 kursus membuatnya mempelajari 2 rahasia dunia. Apakah kedua rumus batas ini sederhana?
Formula Pedang Xing Huang, Lei Yuanshen Tianzang. Bagi Mu Yun, mencapai batas adalah yang paling cocok. 10.000 pedang, kemarahan pedang, sosok Kaisar Xuan, Kaisar Ping dan Kaisar Yue terus berjalan mundur. Kaisar Bintang bertanya pada pedang surgawi. Satu pedang keluar, pedang itu menyilaukan. Kekuatan batas berkumpul menjadi satu pedang penusuk langit Qi. Pada saat ini, pedang Qi itu berkumpul di satu tempat dan menjadi sangat menakutkan. Memotong, pedang Qi menyatu menjadi pedang. Akhirnya, satu pedang terpotong. Bum, gunung-gunung runtuh satu demi satu. Bumi retak inci demi inci. Sosok Mu Yun berdiri di udara. Di depan, 3 sosok tersebar saat ini. Para penjaga boneka sedang bertarung sembarangan saat ini. Mata Mu Yun tenang. Hanya 4 putra, Rana awal Raja Dunia. Jika dia tidak bisa dibunuh, bagaimana menghadapi Di Yuan? Tentara penjaga boneka bertarung dengan elit yang tertinggal di paviliun Di Yuan. Tidak sulit untuk melihat bahwa di hadapan puluhan ribu dewa elit yang ditinggalkan oleh paviliun Di Yuan, pasukan penjaga boneka menderita kerugian besar. Tapi Mu Yun tidak peduli. Tidak masalah jika semua penjaga boneka mati. Kaisar Yuan tidak pernah mati. Tidak ada artinya bagi pasukan penjaga boneka untuk bertahan hidup. Apalagi ini boneka, sayang sekali tidak mati. Saat ini, Mu Yun terus bergerak maju. Perlahan, gunung-gunung menghilang. Apa yang muncul di depan kami adalah loteng. Loteng, tersebar, perhatikan baik-baik, jumlahnya puluhan ribu, terbentang sejauh puluhan mil. Setiap loteng sangat luas dan megah. Itu juga dibangun dengan potensi seorang raja. Melihat pemandangan ini, Mu Yun terdiam dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. 3 sosok sedang berdiri di depan paviliun Kaisar Yuan saat ini. Kaisar Qingze, Kaisar tak tertandingi, Kaisar Tongtian. Di belakang ketiganya, 9 sosok berjubah hitam juga berdiri satu persatu. 9 kaisar, 12 sosok, pada saat ini, berdiri di depan paviliun Kaisar Yuan, menunggu Mu Yun tiba. Kaisar Qingze menatap Mu Yun dan tersenyum. Sepertinya keempat anakku tidak bisa menghentikanmu. Kamu rela melihat mereka mati. Mu Yun berkata dengan dingin. Tidak ada yang tidak bisa kamu serahkan. Kaisar Qingze berkata sambil tersenyum, keturunan keluarga kaisar harus berperan sebagai keturunan keluarga kaisar. Keterampilan lebih rendah dari manusia. Apa yang kamu lakukan hidup-hidup? Apakah kamu terus menyia-nyiakan kultivasi keluarga kaisar? Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Pemenangnya adalah raja, itu benar. Jika kita memenangkan perang ini, mereka akan mati. Kaisar Qingze kita dapat membesarkan anak lagi. Jika perang ini dikalahkan, mereka akan mati dan pantas mendapatkannya. Betapa kejamnya. Kaisar Qingze tersenyum tipis dan tidak menjawab. Mu Yun, kamu datang ke sini sendirian. Apakah kamu ingin mengandalkan dirimu sendiri untuk menghancurkan paviliun Kaisar Yuan kita? Saat ini, Kaisar Qingze tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Aku tidak bisa menahannya. Keluarga kaisarmu memiliki keluarga besar dan karir yang besar. Keluarga gembalaku adalah satu-satunya di generasiku. Tanpa bantuan saudara dan saudari, aku tidak bisa datang sendiri. Mendengar ini, Kaisar Qingze tersenyum, kamu tidak punya saudara laki-laki untuk membantumu. Seseorang membuka jalan untukmu dan seseorang melindungi jalan untukmu. Mu Yun mengerutkan kening. Dalam analisis terakhir, perang ini adalah perang antara keluarga kaisar dan keluarga gembala. Perubahan masa depan juga merupakan perjuangan yang demikian. Penggembalamu sendirian, tetapi orang-orang ayahmu dan orang-orangmu banyak. Sepertinya kamu tidak mengerti. Mu Yun berkata sambil tersenyum, mungkin pesona kepribadian, yang selalu bisa menarik orang lain. Haha, Kaisar Qingze tersenyum dan berkata, kalau begitu, biarkan aku melihat pesona kepribadianmu. Sepatah kata jatuh, dan Kaisar Qingze melangkah keluar selangkah demi selangkah. Napasnya kuat saat ini. Kaisar, 6 alam posisi batas. Raja dunia, Kaisar dunia, Santo dunia, penghormatan dunia, Dewa dunia, dan penguasa dunia. Kaisar Qingze, wilayah Kaisar. Apalagi, itu bukan masa-masa awal Kaisar. Itu adalah Ratu Dunia. Pada saat ini, 9 Kaisar juga menunjukkan nafas mereka. Ranah Raja Dunia, 9 orang. Namun tidak semuanya berada di tahap awal Jiwang, melainkan di tahap tengah dan akhir. Mu Yun melihat ke-12 dan berkata sambil tersenyum, apalagi yang ingin Kaisar Yuan tunda waktu.
Lebih baik keluar dan bertarung denganku, atau putra dan cucumu akan mati. Kaisar Qingze mencibir, Muyun, lawanmu adalah kami. Dengan satu kata, Kaisar Qingze melangkah keluar dan memadatkan jiwa pembunuhnya. Kaisar Wushuang dan Kaisar Tongtian berdiri di tempat dan tidak bergerak. Kaisar Qingze menamparkan dan meraihnya langsung ke Muyun. Pada saat ini, Muyun bertepuk tangan dengan telapak tangannya. Lei Yuanshen Tianzang. Untuk sesaat, wajah Muyun berubah. Pada saat ini, telapak tangannya diikat oleh telapak tangan Kaisar Qingze. Seolah-olah, penindasan tak terlihat mengisi kekosongan. Kekuatan seni bela diri terletak pada penguasaan ruang. Promosi alam adalah tubuh. Tubuh ini bukan hanya kendali Anda sendiri terhadap tubuh. Itu juga merupakan resonansi antara tubuh dan langit dan bumi, yaitu mengendalikan ruang langit dan bumi. Kaisar Dunia, penindasan Raja Dunia, tercermin secara tajam dan jelas pada saat ini. Saat ini, Muyun melambaikan telapak tangannya, tetapi dia secara paksa dikalahkan oleh Kaisar Qingze. Dengan tubuhnya, dia tiba-tiba mundur, wajahnya memutih, dan seteguk darah menyembur keluar. Telapak ke telapak tangan, Muyun segera jatuh melawan arah angin. Ratu Dunia, awal dari Raja Dunia, kesenjangannya sangat besar. Kekuatan menekan satu telapak tangan cukup untuk menimbulkan kerusakan parah pada Muyun. Faktanya, bahkan jika penampilan Kaisar Qingze adalah formula dari dunia produk, Muyun akan sangat tertekan jika dia menghadapinya dengan keras. Penindasan alam, yang tidak dapat diubah. Terlebih lagi, apa yang ditunjukkan Kaisar Qingze pastilah formula kelas 2 yang cocok dengan kondisinya saat ini. Selain itu, yang terpenting, Kaisar Qingze pernah menjadi level yang dominan. Tuan Tao mengambil beberapa langkah, tetapi dia tidak mengetahuinya, tetapi dia jatuh ke alam Kaisar Dunia. Dia harus memiliki kendali yang sangat tinggi atas formula dunia dari praktiknya sendiri. Ini adalah kesenjangan terbesar antara keduanya. Ketika sosok itu mundur, tubuh Muyun meledak menjadi ketenaran yang berdengung. Oven langit dan bumi muncul saat ini. Saat kita mencapai batas, kita akhirnya bisa memainkan beberapa peran. Harta karun ini bukanlah kekuatan puncak, tapi Muyun belum mencapai titik di mana dia bisa mendesaknya untuk memberikan permainan penuh pada nafas puncaknya. Oven langit dan bumi, salah satu dari 13 harta paling berharga di gurun. Kaisar Qingze tersenyum. Dia tersenyum gelap. Kamu gembala, kamu benar-benar punya sarana. Kaisar Qingze berkata dengan acuh tak acuh, Kaisar manusia mendapatkan cermin 1000 dewa, Kaisar hijau mendapatkan kipas burung pipit, dan Anda mendapatkan oven langit dan bumi untuk menggiring awan. 13 harta banjir dan kelaparan, kalian para gembala, punya 3. Mendengar ini, mata Muyun bergerak. Cermin ajaib besar, yang kedua dari 13 harta paling berharga di Hong Huang. Itu ada di tangan ayahku. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa. Kaisar Qingze mendengus dan menamparkan lagi. Muyun mendengus dingin, memanggang kompor di langit dan bumi, menangguhkan kepalanya dan berputar. Potongan baik Xing Tianjian, sebuah pedang dipotong, dan dalam sekejap, nyala api menutupi setiap pedangki. 100 pedangki, hancur saat ini. Penindasan Kaisar Qingze melemah saat ini. Pedang Ki Muyun pecah dan menghancurkannya di mana-mana. Ledakan untuk sesaat, bumi meraung. Seluruh dunia ditutupi oleh nafas pedang yang menderu. Mata Muyun sangat dingin. Kaisar sangat menekannya. Namun, tungku di langit dan bumi, bagaimanapun juga, adalah harta paling berharga di padang gurun. Sekalipun tidak ada satu kekuatan dalam 10, tetap tidak ada masalah dalam melawan penindasan ini. Pada saat ini, mata Muyun terasa dingin. Memotong, kekuatan meletus dan nafas mengembun. Pedang Ki ditutupi dengan api. Pedang api satu demi satu. Tembak mereka. Saat ini, Kaisar Qingze mengelak satu persatu. Kaisar Bintang bertanya pada pedang surgawi. Cahaya pedang berubah menjadi satu. Tapi itu yang paling mengerikan, hentikan saat ini. Boom Emperor Qingze tampak acuh tak acuh dan merajuk di dalam hatinya. Pada masa awal raja, nafas yang dikeluarkan oleh Muyun sangat kuat. Perasaan ini misterius. Ini seperti seorang anak berusia 3 tahun yang menjatuhkan pria berusia 30 tahun ke tanah. Wajah Kaisar Qingze sangat serius. Kaisar Tianzang, telapak tangan ditembakkan dan berubah menjadi karakter kekaisaran yang besar. Pada saat ini, itu melonjak di udara dan menekan Muyun dalam sekejap. Lei Yuanshen Tianzang,
Satu cetakan telapak tangan berkumpul, diikuti oleh 3, 5 dan 7. Akhirnya, telapak tangan memadatkan 9 saluran. 9 telapak tangan digabungkan menjadi satu. Antara langit dan bumi, guntur meraung. Semua guntur berbunyi, pada saat ini, di antara langit, ruang angkasa terkoyak. Dua telapak tangan bertabrakan antara langit dan bumi. Robek ruang, sobek bumi. Mata surga terbuka, yin dan yang bertemu, jalan tai chi. Setelah minum sepatah kata pun, mata Mu Yun berubah saat ini. Hitam dan putih, darah menetes. Antara kata-kata Mu Yun dan minum, kekuatan di tubuhnya terus berkecamuk saat ini. Antara langit dan bumi, seolah-olah ada kekuatan yang digerakkan. Jalan yin dan yang, jalan tai chi. Dua kekuatan yin dan yang berkumpul saat ini. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu menyatu menjadi tanda tai chi. Membunuh. Di bawah pengaruh satu gerakan dari keduanya, Mu Yun tiba-tiba meledak dan mendatangi Kaisar Kingze. Hanya saja Kaisar Kingze saat ini belum siap. Dengan kilatan cahaya, sepotong baju besi muncul saat ini. Mu Yun masih belum mundur saat ini. Jalan Tai Chi adalah jalan takdir putra surga. Kaisar Kingze, bisakah kamu membawanya, membunuh? Mark, langsung pukul saat ini. Dalam sekejap, dia menembus baju besi Kaisar Kingze dan langsung membunuh jiwa Kaisar Kingze. Merasakan nafas yang mengerikan, wajah Kaisar Kingze sedikit berubah. Dan mundur satu langkah. Dalam benaknya, jiwa berkumpul dalam sekejap dan memadatkan pelindung jiwa. Sekejap saja, segel Tai Chi telah dihancurkan. Bang saat dentuman terdengar, tubuh Kaisar Kingze bergetar, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya agak putih. Kaisar Wushuang dan Kaisar Tongtian adalah dua orang, dan wajah mereka bergerak saat ini. Trauma psikis. Kaisar Kingze memandang Mu Yun dan ekspresinya bergerak sedikit. Ini bukan hanya seni jiwa. Hanya saja kamu memakai cangkang kura-kura yang begitu tebal. Aku hanya membidik jiwa. Mu Yun tampak serius saat ini. Tidak ada yang tahu kekuatan Tai Chi lebih baik dari dia. Mencapai ranah jiwang adalah perubahan baru. 9 kehidupan Kaisar. Dia pasti berguna dalam membawa takdir ini. Wajah Kaisar Kingze sangat marah saat ini. Terlalu memalukan untuk disakiti oleh Mu Yun. Awal dari Raja Dunia, Ratu Dunia, kesenjangannya sangat besar, tapi dia terluka oleh Mu Yun. Sial, Kaisar Kingze mendengus. Satu langkah keluar, momentum dalam tubuh berkembang pesat saat ini. Pada saat yang sama, mata Mu Yun menjadi lebih acuh tak acuh. Jalan Tai Chi. Sekali lagi, cahaya matanya menyala dan sebuah tanda muncul saat ini. Secepat tanda kilat, ia memiliki yin dan yang hebat, membakar segalanya dan membungkam segalanya. Kekuatan yang merajalela membuat Mu Yun merasa nafas agung di tubuhnya terus menyebar. Kaisar Kingze mendengus. Segel Kaisar. Satu tangan melambaikan segel besar saat ini dan menghancurkannya pada saat bersamaan. Kedua tanda itu saling memukul dengan keras dalam sekejap. Bum langit dan bumi tercabik-cabik. Saat ini, kekuatan menyebar satu demi satu. Pada saat ini, kedua tanda itu membalikkan dunia, benar-benar mengacaukan kehampaan di sekitarnya, dan berubah menjadi pusaran di ruang Tao. Mata Mu Yun dingin saat ini. Mata surga, buka. Dalam sekejap, mata kanan berubah menjadi cahaya cian saat ini. Dalam cahaya itu, beberapa bilah tajam luar angkasa terkondensasi dalam sekejap. Seperti pisau, seperti pedang. Pada saat ini, dari tanda Tai Chi, dia membunuh. Melihat pemandangan ini, mata Kaisar Kingze berubah drastis. Dewa surga memotong. Pada saat ini, pedang itu langsung terpotong. Bencana surga. Kaisar Kingze hanya ingin menghindari. Namun, saat ini, awan peternakan sedang serius, darah kental, dan ruang di sekitarnya berfluktuasi saat ini, berubah menjadi lumpur, yang mengikat sosok Kaisar Kingze.